Oke ya, yang keras ya suaranya semuanya ya. Bipro. Oke, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Nah. Terima kasih buat teman saya ini yang selalu, saya kayak ketemu terus sama teman saya yang di sebelah ini ya. Keyboard ini bisa di on key aja ya. Asik. Oke, apa kabarnya? Luar biasanya cuma sedikit ini. Apa kabarnya? Sudah bau-bau liburan ini ya. Ada, malah tak lihat ini wajah-wajahnya bersuka cita ini. Ada yang sudah terima THR mungkin ya. Wah, ketawa langsung kan. Ada yang THR-nya ikut agama sebelah atau ada yang THR-nya ikut Natal. Saya lihat kok wajah-wajahnya bersuka cita. Ini biasanya wah ini habis terima THR semuanya. Jangan lupa ya kalau sudah habis terima THR apa? Traktir. Perpuluhan. Oke. Ya, saya mendapatkan tema, waduh ini ganti aja kok, langsung next. Malu ya foto saya. Ya, oke, saya mendapatkan tema di minggu ini adalah Who Comes First. Nah, siapa yang menjadi utama? Siapa yang terutama buat setiap kita? Kita semuanya pasti di tempat ini punya banyak kegiatan, ya. Kita punya banyak impian mungkin, kita punya banyak angan-angan yang sedang kita kejar di hari-hari ini. Tetapi malam hari ini biarlah kita sama-sama belajar untuk siapa sih yang menjadi urutan yang paling terbaik gitu ya. Sebelumnya saya mau minta tolong ada partisipasi gitu ya. Dari 2 orang, 1 cewek, 1 cowok. Nah yo, siapa yo? Yang mau maju angkat tangan, kalau enggak tak tunjuk. 1 cewek, 1 cowok yang mau maju angkat tangan. Siapa ayo? Oh, tak cari lo ya, tak tunjuk lo ya. Oke, sebentar. Ini aja, cewek yang ini, yang baju putih. Rambutnya cantik sekali. Oke, 1 cowok ya sekarang ya, 1 cowok ya yang dari sini. Maju Pak, oh, naik. Sebentar. Agak silau, mata saya sudah mulai ya kelihatan umurnya ya, padahal masih muda loh. Oke, yang pakai baju batik biru. Lah langsung. Mari, brother, silakan maju, brother. Panggil brother aja ya supaya kelihatan sama-sama muda. Wih, langsung lompat. Kenalan dulu, siapa namanya? Arjuna Prima. Arjuna, ini ada lagunya loh. Arjuna mencari cinta. Kalau ini pengemis cintanya. Kalau ini siapa namanya? Arsenia. Arsenia. Arjuna, Arsenia. Oke, boleh salah satu di sini Arjuna, di sebelah sini, Arsenia sebelah sini. Ya. Saya punya beberapa kertas gitu ya. Nanti coba diutak-atik, diurutkan. Sebentar ya. Banyak. Sekarang tak kasih waktu ya. 3 detik dari sekarang. Nah. Coba dipikirkan dari beberapa tulisan yang di situ di kertas, mulai yang paling utama sampai yang paling terakhir. Coba kita lihat ya, teman-teman ya.
Bingung. Coba. Satu jam kemudian. Sudah? Mulai yang cowok dulu. Tunjukkan dulu ke depan. Arjuna memilih urutan yang pertama. Siapa? Tuhan. Oke, next. Berikutnya. Yang kedua adalah keluarga. Boleh, next. Yang ketiga. Pelayanan. Oke, next. Yang keempat. Pekerjaan. Oke, next. Yang kelima, hobi. Habis? Habis. Oke, diingat-ingat ya. Diingat-ingat ya. Sekarang Arsenia, hadapkan ke depan. Oke, yang pertama adalah Tuhan. Oke, next. Pelayanan. Next. Apa ini? Keluarga. Oke, next. Pekerjaan. Oke, berikutnya. Hobi, habis ya? Oke. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sebentar, saya punya oleh-oleh. Iya, Tuhan berkati. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan lagi dong. Iya. Kita buka dulu ya, kita akan belajar ya malam hari ini. Next. Di kitab Matius 6 ayat 33. Bipro, kita siap-siap baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Tetapi maka ditambahkan kepadamu. Amin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Sudah jelas. Berarti tadi sama ya. Arsenia sama Arjuna. Pilihan yang pertama adalah apa? Tuhan. Ya. Pilihan pertama adalah Tuhan. Next. Oke. Prioritas utama dan di atas segalanya yaitu Tuhan. Kalau kita baca di situ saya tulis Keluaran 20 ayat 3 dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di Lukas 14 ayat 26 dikatakan Yesus menegaskan bahwa muridnya harus mengasihi dia lebih dari siapapun. Dan di Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, saya tulis di situ. Contohnya siapa? Abraham. Saat Tuhan meminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya, dan Abraham taat melakukannya. Nanti saudara-saudara, teman-teman bisa baca di rumah Kejadian 22 ayat 1-12. Kita berhenti di sini dulu. Prioritas utama dan di atas segalanya adalah Tuhan. Kalau saya ambil satu contoh, yaitu tokoh Abraham. Abraham ini harus menunggu sangat lama supaya dia bisa mendapatkan anak, yaitu namanya siapa? Ishak. Begitu dia sudah dapat anak, namanya orang tua ya, kalau kita sedang menanti-nantikan sebuah keturunan gitu ya, pengen punya baby, begitu dapat rasanya bagaimana? Wah, happy, sukacita ya. Tapi Abraham harus menunggu sangat lama. Dia kira-kira di usia 100 tahun kalau nggak salah waktu saya baca, baru bisa dapat anak. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca di Kejadian 22 itu. Begitu punya anak Ishak, tetapi waktu besar Tuhan katakan, Abraham, ayo kasihkan anakmu, persembahkan. Siapa ayah yang di sini mau
Kalau itu jatuh ke saya gitu ya. Samuel, Samuel, waduh. Berikan anakmu gitu. Kira-kira saya ini bisa apa enggak ya? Apalagi saya ini punya anak 3 cewek semua gitu ya. Saya ini paling suka kalau punya anak cewek. Itu kenapa saya begitu dapat 3 putri gitu. Wah, saya gembira sekali. Padahal orang-orang di luar, lu kok enggak cari cowok? Ayo, punya anak lagi. Wah, kayak apa aja, kejar apa? Kejar target. Tapi saya seneng sekali punya anak cewek. Kenapa? Kalau anak cewek itu lebih dekat sama papanya. Konon begitu, ya kan? Kalau itu saya ditanyai, ayo Samuel, serahkan anakmu. Saya mungkin masih berpikir, saya mungkin masih nego sama Tuhan. Tuhan, yang lainnya aja, jangan anak gitu. Tetapi di sini Tuhan kasih contoh yang sangat bagus. Abraham mau membawa anaknya ini untuk dipersembahkan ke Tuhan. Begitu keputusan yang mungkin bagi manusia, bagi kita semuanya, wah kayaknya berat sekali, enggak masuk akal. Tapi ingat enggak waktu Abraham naik ke gunung itu, dia sambil berkata ke ajudannya yang di bawah, nanti tunggu aku di sini, nanti aku akan kembali. Itu artinya apa? Sebuah iman. Percayanya itu betul-betul percaya sama Tuhan. Bagaimana kalau memang ternyata Tuhan tidak ngasihkan seekor domba waktu itu di atas? Anaknya sudah diikat, sudah ditaruh di tempat meja untuk dibakar, untuk disembelih. Tiba-tiba ada mbek gitu ya, tersangkut di semak-semak. Akhirnya Tuhan melihat kesetiaannya Abraham. Wih, ini kalau orang bilang, wah apakah Abraham itu membenci anaknya? Membenci apa enggak? Enggak. Dia pasti sayang betul. Bayangin susah loh untuk dapat anak, dia tiba-tiba dapat anak diminta sama Tuhan. Tapi yang Abraham lakukan adalah Tuhan. Kalau yang Tuhan yang mengasih, Tuhan juga bisa yang mengambil. Ya kan? Aku mau mempersembahkan kembali untuk Tuhan. Wah, itu iman yang sangat besar sekali. Abraham memberikan contoh buat setiap kita bahwa prioritas utama dan di atas segalanya ialah Tuhan. Ada satu lagu, coba G. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku, dimanapun ku berada tak akan berubah. Apa? Namamu selalu berada di tempat pertama. Ada yang tahu lagu ini? Yang tahu coba angkat tangan. Oh ya, kelihatan usianya ya. Puji Tuhan. Soalnya saya tadi agak ragu ya. Wajah-wajahnya kayak ini tahu apa enggak. Ini kalau saya tanya di teman-teman youth yang di atas, mungkin ada yang tahu, ada yang enggak tahu. Ternyata di sini puji Tuhan, kita seumuran teman-teman semuanya. Mungkin bisa agak lebih slow sedikit ya, David ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku, dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Selalu ingat, dimanapun kita berada, jadikan Tuhan selalu menjadi yang terutama.
Wah, ini lagu andalan saya dulu kalau waktu saya masih muda, ya sekarang masih muda sih. Saya suka sekali kalau waktu dulu di remaja, begitu Sam, apa lagu dadaan gitu, wow tempat pertama gitu. Saya suka sekali, kenapa? Karena artinya itu bagus, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Next slide. Nah, kita belajar prioritas yang kedua ya adalah keluarga. Ini tadi kan berbeda-beda ini ya. Tadi teman kita 2 berbeda-beda. Saya tulis di sini prioritas yang kedua adalah keluarga. Kita buka di 1 Timotius 5 ayat 8. Dibaca aja sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kalau saya tulis di situ lagi, saya tambahkan Yosua 24 ayat 15, itu diceritakan bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, kenapa saya tulis di sini prioritas yang kedua adalah keluarga? Karena kalau kita salah nih ya, plottingnya, ini bisa rancu semua nanti. Kalau tadi Tuhan bukan hanya yang pertama, tetapi Tuhan adalah segala-galanya. Ya, diingat-ingat ya. Jadi saya ambil dulu, Tuhan harus selalu menjadi yang utama, segala-galanya, baru keluarga. Waktu Tuhan menjadi dasar di dalam keluarga kita, maka dalam segala apapun kondisi, kita mau diserang, kita mau dijatuhkan, keluarga kita mau difitnah, tetapi kalau dasarnya itu betul, yaitu Tuhan, percayalah, keluarga-keluarga di tempat ini tidak akan tergoncangkan. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya Yosua katakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya bersyukur punya keluarga yang perlahan-lahan semuanya bisa aktif melayani bersama-sama. Tidak ada unsur paksaan. Saya tidak pernah bilang, ayo C, kamu pelayanan. Ayo, yang pertama Jesselyn, yang kedua Jennifer, ayo pelayanan, Jemima pelayanan. Saya tidak pernah memaksakan seperti itu. Bagi saya, biar anak-anak saya memilih untuk bisa kapan waktunya untuk melayani. Dan puji Tuhan, yang satu juga aktif, nomor 1 aktif di kepengurusan OSIS di sekolahnya. Kemudian dia juga melayani di choir, di singer, di ibadah teens. Kemudian yang nomor 2 Jennifer, dia juga pelayanan di choir kids. Yang paling kecil Jemima, yang paling lucu, dia juga pelayanan. Tidak ada yang ngajak, cuma tiba-tiba, Pak, aku pengen ikut nyanyi kayak papa gitu. Ya sudah, ayo masuk. Tak bilang jangan karena kepengen tok, tapi betul-betul harus sungguh-sungguh loh. Nanti yang malu papamu kalau main-main di pelayanan. Wah, ini anaknya youth pastornya ternyata kayak gini. Tapi waktu bersama-sama dalam satu anggota keluarga bisa melayani Tuhan. Kan ada lagunya itu ya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saya bersyukur di sini pun saya berjumpa gitu ya. Ini ada Hauming yang saya kenal,
kakak beradik pelayanan, papa mamanya juga pelayanan. Waktu kemarin sama-sama dengan saya di panti asuhan ya. Kita pelayanan bersama-sama. Saya tuh suka sekali. Saya bersyukur kalau lihat ada keluarga yang semuanya bisa aktif melayani Tuhan. Kenapa? Karena begitu satu keluarga semuanya bisa aktif melayani Tuhan bersama-sama, percayalah, iblis itu mau cari celah itu susah. Kenapa? Karena semuanya saling bergandengan tangan. Begitu pulang di rumah, adakan mesbah keluarga bersama-sama, berdoa bersama-sama. Mungkin yang belum sampai terjun dalam pelayanan, enggak apa-apa. Tapi utamakan Tuhan, jangan tinggalkan jam doanya kita. Amin. Next. Prioritas yang ketiga, pekerjaan. Nanti di akhir akan saya jelaskan ya. Saudara-saudara, kita buka dulu Kolose 3 ayat 23, kita baca ya dengan suara keras. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di 2 Tesalonika 3 ayat 10 di situ dikatakan jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, saya kasih contoh. Kejadian 39, nanti saudara-saudara pulang bisa baca lagi di rumah. Itu tokoh Yusuf. Yusuf itu bekerja dengan setia di rumah Potifar dan di Mesir sehingga Tuhan meninggikannya. Padahal kalau kita tahu ceritanya Yusuf sempat digoda, ya kan, sama Tante Poti, gitu kan, ketawa, sama Tante Poti, ucup, gitu kan, digoda, gitu. Tapi Yusuf tetap setia pendiriannya, karena dia tahu, dia bekerja di tempat itu, dia mau sungguh-sungguh, dia tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Dalam pekerjaan, sama. Kita harus menjadikan Tuhan dasarnya dahulu. Tuhan adalah segala-galanya, baru pekerjaan. Di pekerjaan, saudara-saudara di sini pasti semuanya aktif ya, namanya Bipro gitu kan. Pasti semuanya sudah usia-usia yang bekerja. Ayo, saya tuh sering dengar kadang masuk, nanti nggak cocok 2 bulan keluar, pindah lagi. Masuk kerjaan sebulan nggak cocok, pindah lagi keluar. Nggak cocok lagi 3 bulan, pindah lagi keluar. Loh, saya ini sampai bingung. Yang di luar itu padahal susah sekali kalau cari pekerjaan, betul ya? Sampai ikut itu Pak, pameran pekerjaan itu seperti itu ya. Apa? Job fair ya, saya enggak nemu dari tadi. Job fair. Sedangkan yang sudah dapat kerja ini loh, cuman sebulan keluar, enggak cocok sama si A. Masuk lagi enggak cocok sama si B. Mau sampai kapanpun ya, saya katakan, kita akan ditemukan, Tuhan izinkan itu dengan orang-orang yang mungkin untuk mempertajam setiap kita. Ya, seperti silet. Kalau silet baru beli pasti tajam. Coba pakai terus. Tambah lama kita buat potong paket gitu ya, Shopee gitu, potong Shopee, datang paket gitu. Lama-lama apa? Siletnya ini akan nempel isolasinya itu, betul enggak ya? Plakbannya itu kadang kalau kita pakai terus lama-lama apa? Tumpul, enggak bisa jadi tajam lagi. Kadang Tuhan izinkan kita ketemu orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin bencekno gitu ya. Tetapi itu sebetulnya untuk mempertajam setiap kita. Jangan sedikit-sedikit, wah aku nggak cocok di sini pindah, wah aku nggak cocok di sini pindah gitu. Kalau dasarnya Tuhan, ya kita kembali lagi, kalau dasarnya Tuhan, maka di setiap pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan buat setiap kita, maka Tuhan akan memberkati. Yang percaya katakan amin.
Oke, next. Prioritas yang keempat. Saya tulis di situ pelayanan. Di 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan setiap orang melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Contoh yang paling gampang adalah Tuhan Yesus. Yesus datang untuk melayani. Loh, dia nih raja di atas segala raja loh. Tapi dia datang ke dunia ini untuk apa? Melayani. Bahkan di terakhir cerita hidupnya, Yesus harus memberikan nyawanya. Ada yang di sini mau misalnya saya suruh, ayo ke depan misalnya ada sumur gitu. Dokter Bobby gitu. Wah, Dokter Bobby ini ganteng sekali nih. Dokter Bobby aktif pelayanan gitu ya. Ayo ikut aku nyemplung sumur gitu. Masuk ke sumur, mau? Enggak mau. Pasti enggak mau. Apalagi sampai memberikan nyawanya. Tuhan mau melayani terlebih dahulu. Dan terakhir dia memberikan nyawanya bagi setiap kita semuanya. Tuhan yang tidak berdosa harus menjadi orang yang berdosa, disalibkan. Kita nih loh, betapa berharganya di hadapan Tuhan. Amin. Coba kasih salam kanan kirimu, katakan kamu berharga di hadapan Tuhan. Nah, diingat-ingat. 3 minggu lagi kita akan merayakan Good Friday, Jumat Agung. Tepat di tanggal 3 April kita akan merayakan Good Friday bersama-sama. Ingat kembali kasih Tuhan, ingat kembali cintanya Tuhan dalam setiap hidup kita. Kalau Tuhan datang untuk melayani, ayo kita juga harus mau melayani. Pelayanan bukan hanya soal di gereja, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Kalau enggak mau memulai dulu, wah aku enggak mau, bukan tugasku gitu misalnya. Enggak mau, waduh repot. Kayak gini saya sama istri saya sudah mulai cerewet ini ke anak-anak gitu ya. Ayo ya, habis gini mbak pulang loh ya. Bagi tugas semuanya anak-anak. Waduh sudah, kalau ibu negara sudah mulai berkoar-koar, berkumandang, jangan sampai ini Bapak Kepala Negara ikut campur gitu ya. Bisa bahaya nanti. Sudah bagi tugas, nanti yang ini nyapu, nanti yang ini ngepel, nanti yang ini bersihin kandang anjing, yang ini bersihin kandang burung. Waduh banyak, di rumah saya sudah hampir kayak mini zoo. Karena banyak hewannya, ada sugar glider, ada kura-kura, ada anjing, ada burung. Waduh, untung ikan sudah mati semua. Di keluarga pun itu juga pelayanan. Yang sepakat katakan amin. Iya, suami melayani istri dengan baik, istri melayani suami dengan baik. Begitu juga ke anak-anak, anak-anak ke orang tua. Lu itu bentuk pelayanan. Gereja yang sesungguhnya bukan gedungnya, bukan waktu kita ada di dalam. Waktu kita keluar ini loh, keluar dari parkiran ini. Seperti apa setiap kita semuanya masing-masing. Bisa enggak kita hidup melayani Tuhan? Waktu di pekerjaan, bisa enggak jadi contoh yang baik? Pelayanan adalah prioritas yang keempat. Next. Nah, ini yang paling suka semua ini pasti. Hobi. Kita baca di 1 Korintus 10 ayat 31. Di situ dikatakan, jika engkau makan atau minum, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Di Pengkhotbah 3 ayat 13, menikmati hasil kerja adalah pemberian Tuhan. Ya, nanti dibaca lengkapnya. Saya tulis di situ, hobi adalah bonus dalam hidup. Tetapi bukan apa? Tujuan hidup. Nah, siapa yang di sini hobinya banyak?
Saya angkat tangan paling tinggi. Saya ini suka hobi sekali gitu ya. Kalau dulu badminton gitu, wah kalau sudah suka, saya enggak suka setengah-setengah, harus jedok gitu ya. Badminton gitu, raketnya enggak cuma satu, belinya 10, sepatu belinya 3, padahal ya buat apa gitu ya. Tas gitu ya, gaya, padahal bukan pemain profesional, saya malu sama Victor ini. Tasnya besar kayak atlet gini. Digarai sama teman-teman, wih atletnya tekorek gitu. Atlet gaya toh. Padahal mainnya enggak bisa. Pokoknya seneng aja gitu. Waktu hobi Tamiya, saya juga pol-polan. Ada yang di sini suka Tamiya? Ada? Enggak ada? Ada satu, wih puji Tuhan loh. Kalau cowok itu pasti hobinya akan muter lagi. Kalau dulu mungkin saya enggak bisa beli Tamiya sendiri gitu ya. Sekarang wah gaya bisa beli Tamiya sendiri gitu ya. Jedok, awal beli 1 bisa beli sampai 5, beli di rumah itu sampai saya tuh saking gilanya ya, jangan ditiru ya. Saya tuh sampai beli trek Tamiya sendiri, saya beli dari Jepang waktu itu. Karena waktu after pandemi itu semua trek Tamiya itu rame, penuh. Karena saya males, akhirnya saya beli trek sendiri, saya mainan di garasi saya gitu. Seperti orang gila, freak. Terus apalagi sepak bola, wah saya suka sekali sepak bola. Sepatu futsal itu dulu saya punya banyak, saya koleksi, mungkin YO tahu sekali. Jersey sepak bola saya beli semua, saya suka. Tim terbaik buat saya adalah apa YO? Inter Milan. Ada yang di sini suka Inter Milan? Nggak ada, pasti AC Milan ada yang suka. Hobi. Semua pasti punya hobi. Ada yang hobi lari, Nelvin ini ya. Dokter Bobby ini juga jago lari ini, Victor juga nih. Saya kalau lari ya gitu, dulu keracunan lari, wah gara-gara cuman beli 1 sepatu terus lihat ada, karena teman saya, lingkungan saya banyak fotografer di sport gitu ya. Liatin update-update-nya, ini kok bagus ya, pakai sepatu ini, wah beli ini, beli Nike, nanti beli Adidas, nanti beli Saucony, kabeh tak beli ini. Ujung-ujungnya sekarang mangkrak di display. Sampai seperti itu. Nah, hobi kita harus sepakati taruh prioritasnya di yang paling terakhir. Karena hobi adalah bonus dalam hidup, tetapi bukan tujuan hidup. Nah, sekarang kita belajar sebelum kita akhiri nanti, bahwa urutan ini, saya pernah dengar prioritas ini waktu khotbahnya Pendeta Billy Lantang, waktu itu di Nginden, sama persis menyampaikan seperti ini. Jangan sampai kebalik-balik. Ya, kenapa pelayanan bisa ada di urutan keempat? Karena banyak ya yang saya jumpai pekerja-pekerja itu izin ke bos-bosnya, ke kantor-kantornya, Pak saya izin besok enggak masuk gitu. Pak saya izin hari ini masuknya setengah hari, kenapa? Ada tugas pelayanan gitu. Apakah salah? Ya enggak salah, tapi kalau bolak-balik, nah itu baru. Ya, jangan sampai orang di dunia melihat, loh si A ini kok banyak izin meninggalkan pekerjaan, mengutamakan pelayanan. Akhirnya pekerjaannya menjadi apa? Keteteran. Ini salah. Jangan sampai salah. Kalau kita naik lagi, prioritas yang ketiga adalah pekerjaan. Kenapa saya taruh di posisi yang ketiga? Seperti yang tadi saya katakan, bahwa pekerjaan itu orang akan bisa melihat siapa Dokter Bobby di luar, siapa YO di luar, siapa semuanya yang ada yang di tempat ini yang sudah mulai bekerja akan dilihat di tempat kantor kita masing-masing. Oh, hari ini rajin, tidak pernah meninggalkan pekerjaan, tetapi pelayanannya juga tetap eksis. Nah, itu bagus. Pekerjaan diutamakan, pelayanan juga tidak
ditinggalkan. Semuanya balance. Semuanya harus diatur dengan bijak. Naik lagi ke prioritas yang kedua, keluarga. Kenapa saya taruh di posisi yang kedua? Karena hari-hari ini banyak keluarga-keluarga yang digoncangkan oleh iblis. Hati-hati kalau kita tidak jaga hidup keluarga kita masing-masing, iblis itu punya celah untuk apa? Merusak. Hati-hati. Keluarga harus menjadi yang kedua. Percuma dong kita aktif di pelayanan, kita ngejar mati-matian pekerjaan supaya apa? Dapat uang. Waktu adalah uang gitu ya, kalau katanya orang di Jakarta gitu ya. Waktu adalah uang gitu. Semuanya kejar uang. Tapi keluarganya jadi apa? Berantakan. Saya akhir-akhir ini kadang kalau scroll YouTube gitu muncul ya. Keluarga ini cerai, keluarga ini hancur, keluarga ini seperti ini. Waduh kok kayak gini ya. Jangan sampai ya kita yang di sini yang mungkin belum berkeluarga. Ayo sama-sama berdoa sama Tuhan. Doakan keluarga kalian, papa, mama, adik, saudara, supaya apa? Keluarganya sama-sama dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Harus bisa. Semuanya harus bisa utuh. Jangan sampai digoncangkan oleh iblis. Enggak cuman yang digoncangkan, mungkin yang jemaat-jemaat tok. Enggak, pelayan Tuhan banyak kok yang digoncang. Banyak hamba-hamba Tuhan, kalau saudara lihat di YouTube scroll pasti muncul semua akhir-akhir ini. Bagaimana iman kita nih loh. Kalau kita mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Dan kembali yang pertama tadi adalah prioritas utama adalah Tuhan. Jadi ingat ya, Tuhan adalah yang terutama dan di atas segala-galanya. Jadi kalau kita mau membangun keluarga, ayo dasari dengan Tuhan, dasari dengan firman Tuhan. Kalau kita mau masuk dalam pekerjaan, ayo utamakan Tuhan, taruh dasarnya Tuhan. Kalau kita mau melayani, taruh dasarnya dulu. Kita mau tujuannya melayani untuk apa? Untuk apa? Untuk menyombongkan diri? Pasti lambat cepat akan jatuh. Enak ya. Ada dulu, enggak tahu saya pernah sharing di sini apa enggak ya. Saya pernah audisi, ada salah satu orang ikut audisi gitu ya. Waktu ditanyai, motivasi pelayanannya apa? Saya mau jadi WL bisa menggantikan Ko Samuel gitu. Wah, ayo. Dengan senang hati gitu. Motivasinya bisa langsung sangat singkat, padat, jelas gitu ya. Saya mau menggantikan Ko Samuel WL. Monggo. Bagi saya pelayanan itu sebuah anugerah. Ya. Kita tidak akan pernah tahu Tuhan kasih kepercayaan pelayanan ini sampai usia berapa. Tapi kalau dasarnya ini adalah Tuhan, percayalah. Tuhan pasti berikan kekuatan. Ada kadangnya kita lemah, ada kadang kalanya kita ngalami bosen, naik, turun, itu wajar kok teman-teman, wajar. Tapi kalau kita ingat kembali dasarnya Tuhan, kita pasti ingat lagi. Ada lagunya kan, ingat kasihnya. Nah ini, ingat kebaikannya, katakan dan anugerahnya. Dan anugerahnya apa? Selamatkanku. Nyanyi sama-sama ya. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita.
besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih Tuhan. Amin. Next slide terakhir. Kita baca sama-sama ya dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Jika Tuhan bukan yang pertama dalam hidup kita, maka sesuatu yang lain pasti akan mengambil tempatnya. Diingat-ingat. Kalau Tuhan bukan yang pertama, maka sesuatu yang lain, entah itu pekerjaan, entah itu pasangan, ya. Akhir-akhir ini mungkin saudara ada yang dihadapkan dengan dapat satu pasangan yang mungkin berbeda agama. Saya tidak tahu apakah ada di tempat ini. Ayo ingat kembali, dasarnya kembali, yang terutama siapa tadi? Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan iman kita hanya karena apa? Pasangan yang belum tentu itu jodohnya kita. Apakah hobi bisa mengambil posisi terutama? Apakah pelayanan? Wah, getol tiap hari Isa ke gereja terus. Mau disuruh ini mau disuruh itu mau, bikin ini mau. Tapi begitu di luar, di keluarga, bantah orang tua, berontak, istrinya, anak-anaknya enggak diperhatikan, ya sama aja, percuma. Jadi kita harus ingat, dasar yang utama dan Dia segala-galanya adalah Tuhan. Amin. Saya punya satu pantun, tapi harus ditanggepin loh ya pantunnya. Saya baca ya. Saya boleh mengundang teman-teman singer BL untuk pemain musik juga maju. Saya bacakan pantunnya ya. Naik sepeda keliling kota. Asik. Berhenti sebentar membeli roti. Kalau Tuhan selalu jadi yang pertama, keluarga, kerja, pelayanan pasti diberkati oleh Tuhan. Amin.